Kemis, pada video kali ini kita akan membahas analisa kadar amonia pada perairan lingkungan berdasarkan metode APA atau American Public Health Association nomor 45000. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita tahu lebih dahulu nih apa itu amonia. Nah, amonia ini merupakan senyawa anorganik yang diperlukan sebagai sumber energi dalam proses nitrifikasi bakteri aerobik. Senyawa amonia atau yang sering kita kenal dengan NH3 banyak digunakan dalam proses produksi urea, industri bahan kimia, serta industri kertas. Di perairan sendiri, senyawa amonia yang tinggi dapat menyebabkan penurunan kualitas air, kerusakan lingkungan, dan kesehatan manusia. Karena pada konsentrasi 1 sampai dengan 3 mg per liter dapat meracuni ikan dan makhluk air lainnya. Pada konsentrasi 400 sampai 700 mg per liter, amonia ini akan memberikan efek jangka pendek atau akut iritasi terhadap saluran pernapasan, hidung, tenggorokan, dan mata. Sedangkan pada kadar 5000 mg per liter dapat menimbulkan kematian. Wah, bahaya sekali ya. Nah, salah satu langkah awal untuk menghindari dampak negatif amonia ini adalah dengan cara mengukur konsentrasi senyawa amonia dalam perairan. Karena berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, batas minimum kadar amonia yang diperbolehkan di perairan ini bernilai 0,6 mg per liter. Oleh karena itu, penting untuk mengukur kadar amonia dengan metode yang tepat sesuai dengan berbagai metode yang akan kita bahas pada video berikut ini. Terdapat dua jenis metode yang umum digunakan di laboratorium untuk mengukur kadar amonia di perairan, yaitu metode titrasi dan metode penat. Kita akan membahas metode titrasi terlebih dahulu nih. Seperti yang kita ketahui, metode titrasi ini merupakan metode kuantitatif untuk menentukan konsentrasi suatu analit dalam sampel dengan mereaksikannya dengan suatu zat yang telah diketahui konsentrasi sebelumnya. Penentuan kadar amonia dapat dilakukan dengan mentitrasi sampel asam sulfat sampai indikator berubah menjadi lavender pucat. Nah, perubahan inilah yang mengindikasikan adanya amonia dalam sampel. Metode ini cukup sederhana dan murah. Hanya saja metode ini tidak dapat digunakan untuk mengukur amonia dengan kadar yang kecil, yaitu kurang dari 5 mg per liter. Selain itu, metode ini juga perlu dilakukan proses distilasi terlebih dahulu untuk menghilangkan senyawa-senyawa yang menginterferensi kadar amonia yang mengganggu proses analisa. Beberapa senyawa pengganggu yang mempengaruhi pengukuran kadar amonia seperti glisin, urea, asam glutamat, sianat, dan asetamid yang terhidrolisis dengan sangat lambat dalam larutan. Kemudian ada senyawa alkali yang mudah menguap seperti hidrazin dan amina yang akan mempengaruhi pengukuran hasil titrimetri. Selain itu juga ada senyawa yang berpengaruh terhadap warna atau kekeruhan, misalnya ion alkali seperti Ca2+, Fe2+, Mg2+, dan HS-. Oleh karena itu, untuk mendapat hasil uji yang akurat dengan metode titrimetri, setiap sampel perlu dilakukan proses distilasi untuk menghilangkan senyawa pengganggu pada saat pengukuran. Yang kedua ada metode penat. Prinsip dari metode penat ini adalah amonia ini direaksikan atau ditambahkan dengan hipoklorit dan fenol, kemudian dikatalisis oleh natrium nitrofusida sehingga membentuk senyawa kompleks biru indofenol yang kemudian dibaca sebagai nilai kadar amonia. Metode ini termasuk yang paling umum digunakan dalam penentuan kadar amonia, yaitu dapat menentukan kadar amonia dengan range konsentrasi 0,1 sampai 0,6 ppm. Kemudian mempunyai sensitivitas yang tinggi dan dapat digunakan untuk analisis amonia dalam matriks air laut. Meskipun memiliki sensitivitas yang tinggi, namun pengukuran amonia dengan metode penat ini memiliki beberapa kelemahan, seperti pewarna kompleks kurang stabil, sehingga harus dibuat baru setiap analisis. Membutuhkan beragam jenis bahan kimia, sehingga menghasilkan limbah yang cukup banyak. Lalu butuh waktu yang lama untuk preparasi sampel sampai membentuk senyawa kompleks indofenol berwarna biru yang dapat diukur dengan spektrofotometri UV-Vis.
Selain itu juga, penggunaan reagen penol pada metode ini cukup berbahaya sehingga mengikat toksisitas penol yang cukup tinggi. Dan limit deteksi metode atau MDVL-nya melebihi dari baku mutu lingkungan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 sehingga tidak lagi relevan digunakan. Dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi, telah banyak dilakukan penelitian untuk melakukan analisa kadar amonia pada sampel perairan di lingkungan secara lebih cepat, mudah, dan aman. Salah satunya dengan metode yaitu menggunakan elektroda selektif ion atau yang sering kita kenal dengan sebutan IC. Apa sih elektroda selektif ion itu? Nah, elektroda selektif ion atau IC ini merupakan transducer atau sensor yang mampu mengubah aktivitas ion spesifik yang dilarutkan dalam larutan menjadi potensial listrik. Elektroda selektif ion ini biasanya digunakan pada penelitian biokimia atau biofisik, pangan, maupun pemantauan lingkungan, di mana diperlukan pengukuran konsentrasi ionik dalam larutan yang cepat dan akurat. Apa saja sih jenis ion yang dapat diukur dengan IC? Ada 4 jenis membran selektif ion yang dapat digunakan dalam metode IC untuk mengukur jenis ion yang berbeda. Yang pertama, elektroda kaca. Membran elektroda ini berbahan gelas kaca silikat. Jenis IC ini memiliki selektivitas yang baik, tetapi hanya dapat digunakan untuk beberapa kation bermuatan tunggal, seperti H+, Na+, dan Ag+. Contoh yang sangat umum dari jenis elektroda ini adalah elektroda kaca yang terdapat pada pH meter. Yang kedua, membran kristal. Membran kristal ini dibuat dari mono atau polikristalit dari suatu zat. Nah, elektroda ini dapat digunakan dalam ion fluorida berdasarkan kristal LaF3. Yang ketiga, elektroda solid state. Nah, elektroda ini memanfaatkan garam anorganik yang relatif tidak larut dalam membran. Contoh ion yang digunakan seperti ion perak, sulfida, timbal, dan tembaga. Dan yang terakhir ada membran gas permeable. Nah, jenis membran ini merupakan membran yang digunakan dalam pengukuran kadar amonia menggunakan IC berdasarkan metode APA 45000. Selain itu, membran ini juga dapat dilakukan untuk mengukur gas terlarut lainnya seperti karbon dioksida, oksida nitrogen, dan belerang. Metode IC ini memerlukan investasi yang cukup tinggi, namun metode ini juga dapat memberikan hasil yang akurat dan cepat, serta memiliki sensitivitas yang tinggi dengan rentang pengukuran konsentrasi yang luas, mulai dari 0,03 sampai 1400 mg per liter. Nah, metode IC ini memiliki banyak keunggulan loh dibandingkan dengan teknik lainnya, diantaranya yang pertama, murah dan mudah dioperasikan tanpa penambahan reagen kimia. Yang kedua, proses analisa yang cepat tanpa proses distilasi. Yang ketiga, meminimasi limbah yang dihasilkan. Yang keempat, metode ini memiliki rentang pengukuran konsentrasi yang luas. Yang kelima, mampu memantau perubahan aktivitas ion secara real time. Dan yang terakhir, dapat menentukan ion bermuatan positif dan negatif. Nah, itu tadi penjelasan mengenai berbagai metode penentuan kadar amonia berdasarkan apa. Bagi kemis yang ingin berinvestasi dengan instrumen IC terbaik yang dapat menentukan kadar amonia dan ion lainnya dalam perairan di lingkungan, dapat berkonsultasi gratis dengan Solution Engineer kami di kontak di bawah ini. Saya Ai Cucu Carlina, Customer Solution Engineer for Consumable and Reference Material. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.